Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG berhasil naik 0,29% ke angka 7.648. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten yang saat ini mencoba untuk bangkit setelah sebelumnya terkena dividen trade pada saat exit dividen. Bagaimana potensi saham di depannya, apakah masih menarik untuk kita coba hold? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisis terbaru akan diupload setiap harinya. Di video ini saya coba update pergerakan dari saham UNTR yang saat ini masih mencoba untuk bertahan di support 26.000 sampai garis EMA 50. Jadi jika kita perhatikan, pada perdagangan hari Selasa sempat berada di bawah 26.000 dan garis EMA 50, sempat menyentuh sekitar harga 25.600. Tapi hari ini UNTR berhasil bangkit naik 2% lebih dan saat ini kembali berada tepat di garis EMA 50. Dan sempat bisa kita lihat menyentuh harga 26.500. Jadi cara pergerakan UNTR saat ini masih mencoba untuk bertahan di support 26.000 dan garis EMA 50. Sehingga cara pergerakan UNTR masih belum ada tanda-tanda untuk patah tren untuk uptrendnya. Dan di bawah garis EMA 50 pun sebenarnya masih ada support EMA 150 di sekitar harga 25.150. Jadi untuk teman-teman sudah dapat di harga bawah, saat ini sudah mendapatkan dividen dan masih hold, menurut saya UNTR masih bisa di hold. Dan beberapa hari sebelumnya keluar pemberitaan dengan judul prospek mengkilap saham UNTR usai guyur dividen income. Jadi kita baca sekilas ketika pemberitaan ini. Di bagian prospek UNTR bisa kita lihat beberapa sekuritas memberikan rekomendasi dan memberikan target lumayan tinggi untuk UNTR. Bisa kita lihat untuk Reliance Sekuritas memberikan rekomendasi sebesar 28.850 untuk saham UNTR. Sedangkan untuk analis dari CGS International Sekuritas memberikan target sekitar 30.100. Dan bisa kita baca lebih lanjut lagi untuk JP Morgan, tim risetnya memberikan peringkat overweight untuk saham UNTR dengan target harga di 32.000. Dengan katalisnya itu adalah ada kemungkinan rally berlanjut pada harga emas sehingga memberikan bonus kenaikan untuk saham UNTR. Dan kita lihat dulu untuk broker summary, asing yang sebelumnya distribusi hari ini terpantau masuk akumulasi. Dan kenaikan 2% lebih ini terpantau masih ada akumulasi walaupun jumlahnya tidak besar. Jadi untuk UNTR seperti penjelasan saya sebelumnya, selama masih kuat di atas 26.000 sehingga UNTR masih layak untuk di hold. Jadi apabila terpantau belum untuk konfirmasi break 26.000, UNTR secara trend minimal masih akan sideways. Sehingga masih ada potensi untuk naik kembali menuju harga 26.800 sampai 27.000 selama masih kuat di atas 26.000. Sedangkan untuk teman-teman sudah dapat di harga bawah di sekitar 24.000 ke bawah pada saat awal-awal break garis EMA 50 150, teman-teman walaupun turun bawah 26.000, teman-teman apabila masih mau hold, masih bisa hold selama kuat berada di atas garis EMA 150 sampai maksimal 25.000. Apabila memang teman-teman dapatnya di harga bawah. Tapi untuk yang dapat di harga atas, menurut saya patokannya di 26.000. Apabila UNTR kuat di 26.000, ini belum ada tanda-tanda patah tren untuk uptrendnya, sehingga masih ada potensi untuk kembali rebound menuju 26.800 sampai 27.000. Sedangkan untuk teman-teman saat ini baru mau coba pantau saham UNTR untuk entry, misalnya wait and see, bisa entry apabila UNTR kembali naik di atas garis EMA 50. Atau spekulatif baik di sekitar 26.000 apabila terpantau UNTR mengetes kembali target harga ini masih bisa bertahan dan rebound kembali. Oke, sekarang kita coba lihat saham ITMG. ITMG juga merupakan salah satu saham yang sebelumnya membagikan dividen. Dan bisa kita lihat ITMG setelah membagikan dividen sampai saat ini masih belum berhasil naik di atas garis EMA 50 150. Jadi pada saat berhasil naik garis EMA 50 150, ITMG naik tinggi mengetes 28.000 yang memang merupakan resisten kuat sebelumnya. Setelah itu terkena dividen trap, turun bawah ke garis EMA. Sempat bertahan dan rebound dari 25.800, sempat naik di atas garis EMA 50 150 menyentuh 27.000, tapi secara candle karena belum terkonfirmasi break, ITMG kembali melemah. Jadi bisa kita lihat saat ini kembali mendekati support di 25.800. Jadi hari Selasa kemarin sempat naik mengetes garis EMA 50 150, tapi ternyata hari ini terkonfirmasi belum berhasil break dan kembali melemah dengan candle lumayan solid. Jadi untuk teman-teman punya saham ITMG tetap harus hati-hati. Secara tren sudah kurang oke karena sudah turun bawah garis EMA 50 150 dan garis EMA 150 di harga 26.200 sampai garis EMA 50 di sekitar 26.250 masih berupa resisten untuk ITMG. Dan hati-hati apabila terpantau ternyata ITMG gagal bertahan di 25.800. Apabila tembus, ITMG akan mulai downtrend. Dengan target penurunan terdekat ada potensi ke 25.300 sampai 25.000. Apalagi jika kita perhatikan di sini,
asing masih terus distribusi. Dan penurunan 1% lebih hari ini terpantau masih ada distribusi dengan jumlah lumayan besar. Jadi untuk ITMG, menurut saya apabila teman-teman mau entry, paling aman wait and see. Dan lebih oke adalah entry apabila ITMG berhasil naik di atas garis EMA 50 140. Apabila berhasil naik di atas garis EMA 50 140, secara pergerakan masih berpotensi untuk kembali melemah. Selanjutnya saya coba update lagi pergerakan dari saham SMGR. SMGR jika kita lihat pada perdagangan hari Senin sempat terkoreksi karena gagal naik di atas 4.250, sempat turun tapi hari Selasa kembali naik. Hari ini masih lanjut naik 2% lebih dan sempat mendekati garis EMA 150. Jadi saat ini garis EMA 150 di sekitar 4.430. Hari ini SMGR sempat naik ke sekitar 4.420. Jadi secara pergerakan SMGR masih oke karena masih berada di atas garis EMA 50. Walaupun memang sama ini belum terkonfirmasi uptrend karena masih mencoba untuk beri garis EMA 150. Tapi untuk teman-teman sudah punya, menurut saya saat ini masih sangat layak untuk di hold. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk SMGR, asing terpantau masih terus masuk ke akumulasi. Dan di broker summary pun kenaikan 2% lebih ini masih ada akumulasi. Jadi untuk SMGR ini merupakan saham yang kami pantau dari 2 minggu lalu. Sampai saat ini masih on track, masih layak untuk di hold. Apabila teman-teman sudah punya, menurut saya masih sangat layak untuk di hold. Nah nanti saya coba bahas saham Clio yang sebelumnya juga masuk watchlist kami dan sudah berhasil rebound dari garis EMA 50 150. Tapi untuk SMGR saya lihat masih on track untuk kembali naik mengetes garis EMA 150. Ini menarik apabila 1 minggu ini atau 1 minggu ke depan SMGR berhasil break garis EMA 150, karena apabila berhasil break, SMGR akan mulai bangkit dari downtrendnya. Akan terkonfirmasi mulai uptrend dengan target terdekat di 4.750 apabila memang terkonfirmasi berhasil break garis EMA 150. Jadi untuk teman-teman yang saat ini baru mau coba pantau sama SMGR untuk entry, sebaiknya wait and see, bisa buy on breakout atau tunggu kembali di sekitar 4.150 sampai 4.180 untuk entry di sekitar daerah support terdekatnya. Atau lebih oke lagi apabila terkoreksi gagal break garis EMA 150 dan tunggu di sekitar 4.000 apabila dapat, itu akan lebih oke lagi. Selain SMGR, INTP juga teman-teman bisa pantau. INTP untuk minggu ini masuk watchlist kami karena secara pergerakan juga hampir mirip dengan SMGR, sudah mulai bangkit dari garis EMA 50. Jadi bisa kita secara pergerakan sudah mulai bergerak naik. Jadi untuk minggu ini kami tambahkan INTP untuk masuk watchlist. Dan sekarang kita coba lihat untuk saham Clio. Clio sebelum juga masuk watchlist kami karena berada di sekitar garis EMA 50. Dan bisa kita lihat hari ini sudah mencapai target di 1.300 karena memang 1.300 merupakan resisten yang beberapa kali menahan kenaikan dari saham Clio. Dan sebelumnya kami pantau di sekitar garis EMA 50 karena ini masih berupa support untuk entry di sekitar support untuk target swing terdekat di 1.300 karena 1.300 merupakan resisten. Dan hari ini Clio turun 1% lebih ke 1.270 walaupun sempat naik di atas 1.300. Tapi secara candle memang ini belum terkonfirmasi break. Dan jika kita lihat untuk broker summary untuk Clio, asing dan beberapa minggu ini masih distribusi dan di broker summary terpantau ada sedikit distribusi. Jadi Clio cara pergerakan saya lihat masih ada potensi kembali turun mengetes garis EMA 50. Jadi apabila teman-teman ingin coba pantau saham Clio, coba tunggu kembali di sekitar garis EMA 50 yang saat ini sekitar 1240 untuk pantau. Apabila Clio masih bisa bertahan dari rebound dari garis EMA 50, mungkin masih bisa coba entry untuk swing dengan target terdekat di 1300 sampai target lebih jauh sekitar 1400 selama masih kuat berada di atas garis EMA 50. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.